Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kajian kita yang sangat singkat ini. Tema kajian kita pada hari ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu mensandingkan amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan satu kesatuan yang utuh dan takkan pernah dipisah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak ormas-ormas tertentu, kelompok-kelompok partai tertentu selalu membawa azas amar ma'ruf nahi mungkar dalam simbol-simbol mereka. Tapi sudahkah kita yakin apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Apa makna amar ma'ruf nahi mungkar tersebut? Maka dari itu ada beberapa indikator yang seharusnya kita yakini dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Makna dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar terdiri dari 3 indikator. Indikator yang pertama adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan lebih kepada kelemah lembutan, mengajak. Maka indikator itu adalah indikator dakwah. Mengajak adalah tugas kita umat Islam. Mengajak kepada ampunan Allah, tugas kita kepada umat Islam. Berarti mengajak itu adalah penuh kelemah lembutan. Banyak orang yang menolak, itu adalah dakwah, itu adalah amar ma'ruf. Kita berretorika pada hari ini merupakan amar ma'ruf dalam konteks dakwah. Banyak yang menolak, itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tugas kita adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan. Itulah penegakan amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika dakwah mengajak kepada kebaikan secara lemah lembut, maka yang kedua adalah hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah lebih kepada nahi mungkar, lebih kepada mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka dakwah mengajak kepada kebaikan dengan penuh kelemah lembutan. Maka hisbah adalah bagaimana kemungkaran tidak sampai terjadi. Dan itu wajib kita cegah. Ingat, nahi mungkar adalah mencegah, bukan melawan. Berarti sebelum kemungkaran itu terjadi lebih besar, kita wajib mencegah kemungkaran itu terjadi. Itu yang dinamakan dengan hisbah. Jangan kita beda-bedakan atau kita balik-balikan. Ustaz, dakwah itu kan, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan penuh kelemah lembutan, Ustaz. Itu dakwah. Tapi kalau hisbah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalikal ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, jika kita melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan pertama kali. Kita tak sanggup dengan lisan. Dan jika tak sanggup juga dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Bayangkan
banyak kita lihat kemungkaran, kita hanya bisa mengelus dada. Lemah iman kita. Nauzubillah. Tidak bisa terucap bibir ini untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Meskipun kita tidak bisa melaksanakan dengan tangan, minimal dengan lisan. Jangan sampai kita hanya bisa mengelus dada ketika kemungkaran ada di hadapan kita. Maka pertanyakan iman kita. Ketika kita bisa menutup kuping, ketika tetangga kita sabung ayam, kita hanya bisa menutup mata dan telinga kita. Ketika tetangga kita kumpul kebo, kita hanya bisa menutup mata dan telinga kita sambil mengelus dada. Itu bukan sifat orang beriman. Tetapi ada hisbah yang harus kita kerjakan. Maka cegahlah dengan lisan. Ketika kita lebih kuat, maka cegahlah dengan tangan kita. Itulah konteks dari indikator amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir adalah jihad. Ma makna jihad? Jihad, para mufassirin menjelaskan bazlul was'i, mengeluarkan potensi-potensi kita, mengeluarkan potensi yang ada dalam kehidupan kita. Kita seorang polisi, maka berjihadlah dengan profesi polisi kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita seorang guru, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihadlah dengan profesi guru kita. Kita seorang pejabat, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan profesi kita sebagai seorang pejabat. Itulah makna jihad dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau secara tersirat, kalau secara tersurat memang ada pertumpahan darah yang harus kita lakukan. Tapi kita ambil bahwa jihad itu adalah profesi, potensi kita keluarkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kajian yang singkat ini memberikan pemahaman buat kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.